Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dua model galian kuburan yang berbeda. Manakah yang lebih diutamakan? Salah satu bagian dari proses pemulasaran jenazah, tajhizul zanazah. Yang wajib adalah mengubur jenazah di tanah galian yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh syariat. Anjuran Rasulullah mengenai kriteria lubang kuburan yang baik terdeskripsikan dalam salah satu hadisnya, yang artinya galilah kuburan, lebarkanlah dan perdalam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama memaknai redaksi perintah dalam hadis di atas sebagai perintah yang bersifat anjuran, bukan kewajiban. Disunahkan kedalaman lubang kuburan kira-kira mencapai tinggi seorang laki-laki, standar yang merentangkan tangannya ke atas. Sedangkan lebar kuburan yang dianjurkan para ulama adalah sekiranya muat untuk menampung jenazah dan orang yang menurunkan jenazah saat proses penurunan mayat ke liang kubur. Standar minimal lubang kuburan adalah galian yang dapat mencegah bau jenazah ketika telah dikubur dan dapat mencegah hewan buas untuk menggali dan memangsa jenazah. Ketentuan ini seperti yang disebutkan dalam kitab Syar al-Mahali ala al-Minhaj, yang artinya batas minimal lubang kuburan adalah galian yang dapat mencegah bau jenazah dan mencegah dari hewan buas untuk menggali dan memangsa jenazah yang menyebabkan kehilangannya kehormatan mayit. Disunahkan melebarkan dan memperdalam kuburan, sekedar berdiri dan merentangkan tangan. Sekiranya seorang laki-laki yang standar berdiri dan merentangkan tangan ke atas. Nabi Muhammad bersabda perihal orang yang meninggal dalam perang Uhud, galilah kuburan, lebarkanlah dan perdalam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan imam lainnya. Hadis ini menurut Imam Tirmizi adalah hadis yang hasan dan sahih. Sahabat Umar pernah berwasiat agar kuburannya diperdalam sekedar berdirinya seseorang dan merentangkan tangannya. Jalaluddin Al-Mahali, Syar Al-Mahali ala Al-Minhaj, Juz 2 halaman 5. Di samping itu terdapat dua model galian kuburan yang direkomendasikan oleh syarah. Pertama adalah galian model lahad, kedua ada galian model syak. Bentuk kedua model galian ini secara gamblang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ruduha At-Talibin, yang artinya boleh mengubur dengan model syak dan lahad. Yang dimaksud kuburan model lahad adalah dengan menggali tembok kuburan bagian bawah. Sekiranya jenazah dapat diletakkan dalam galian tersebut dan galian tersebut hendaknya condong ke arah kiblat. Sedangkan model syak adalah dengan menggali bagian tengah lubang kuburan layaknya seperti sungai dan dua sisi diberi batu bata atau lainnya. Dari dua sisi tersebut diberi lubang yang sekiranya mayit dapat ditaruh dalam lubang tersebut dan diberi atap. Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Ruduha At-Talibin, Juz 2 halaman 133. Dua model galian kuburan lahad kanan dan syak kiri. Mengenai dua model galian ini, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadisnya, yang artinya galian lahad identitas bagi kita kaum muslimin, sedangkan galian syak identitas bagi selain kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil di atas menunjukkan bahwa model galian liang kubur yang paling utama bagi kaum muslimin adalah model lahad. Namun para ulama mengarahkan anjuran ini ketika struktur tanah yang dijadikan sebagai kuburan bersifat keras, tidak lunak dan tidak berair. Sedangkan ketika struktur tanah bersifat lunak dan berair, maka yang dianjurkan adalah galian model syak. Perincian ini sesuai dengan lanjutan referensi di atas. Model manakah yang paling utama? Jika struktur tanahnya kuat dan keras, maka model lahad adalah yang paling utama. Jika tidak keras, maka model syak adalah yang paling utama. Syekh Yahya bin Syaraf
An-Nawawi Rauduha At-Talibin Juz 2 halaman 133. Mengapa tidak dianjurkan galian model lahat pada tanah yang lunak dan basah? Sebab dikhawatirkan tanah akan mudah merosot mengenai lubang yang ditempatkan jenazah. Sehingga model galian yang paling ideal di tanah yang lunak adalah galian model syak. Demikian penjelasan mengenai dua model galian liang kubur. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahu alam. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.